Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih dengan saya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang menghitung regresi secara manual, yaitu menghitung regresi berganda. Nah, sebelum masuk pada contoh kasus, pertama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan regresi linear. Nah, regresi linear adalah suatu analisis yang mempelajari hubungan ketergantungan antara satu variabel yang disebut variabel terikat terhadap variabel lain yang disebut variabel bebas. Nah, dengan menganalisis regresi ini dapat diperhitungkan besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, kemudian regresi linear ini dapat membentuk hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara linear. Nah, kita mencoba masuk pada contoh kasus nih teman-teman. Yang pertama, soalnya yaitu seorang manajer pemasaran deterjen merek dahsyat ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk tersebut atau tidak. Nah, hipotesisnya yaitu H0 itu B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Promosi dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek dahsyat. Yang kedua, B1 tidak sama B2 tidak sama 0. Promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek dahsyat. Nah, kita lanjut nih teman-teman pada data kasusnya. Nomor responden itu jumlah keseluruhan, berapa responnya. Nah, jumlahnya itu adalah 10 orang. Nah, promosi kita masukkan pada X1 yaitu 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, 6 dengan jumlah 60. Kemudian pada harga kita masukkan untuk nilai X pangkat 2-nya nih. 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, 3 dengan jumlah secara keseluruhan yaitu 40 nih teman-teman. Kemudian kita masukkan lagi nih keputusan konsumen yang dinamakan Y. Nah, setelah itu masukkan nih nilainya 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, 19 sehingga menghasilkan nih teman-teman 170. Nah, setelah kita mengetahui jumlah X1, X2, dan Y-nya, kita masuk pada tabel bantu nih. Nomor respondennya kan tadi 10, kemudian X1-nya itu tadi kita sudah mengetahui dengan jumlah 60. Nah, X2-nya pula kita sudah mengetahui juga jumlah 40 dan Y-nya itu kita juga sudah mengetahui jumlah secara keseluruhan 170. Jadi tinggal kita salinkan nih teman-teman ke sini. Kemudian kita buat lagi nih. Di sebelahnya kita sambungkan tabelnya dengan menjumlahkan X1 dikali Y. Nah, hasilnya yaitu 230. Nah, X1 kali Y itu seluruhnya kita
kalikan nih sampai ke bawah. Nah, dengan hasil 1122. Kemudian kita lanjut lagi pada X2-nya. Begitu pula sama dengan cara X1 kali Y tadi. Jadi hasilnya 737. Kemudian lanjut lagi nih. X1 kali X2. Jadi X1 ini yang angka 10 dikali dengan 7. Nah, hasilnya itu 70. Kemudian 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Maka teman-teman lihat saja jumlah X1 dikali X2 itu. Maka ini ya itulah hasilnya sehingga menghasilkan jumlah secara keseluruhan itu 267. Nah, pada jumlah X pangkat 2 itu kita ambil dari jumlah X1 itu. X1 yang pertama ini kita kalikan nih kali 10 lagi, karena kan dia di pangkat 2 kan, jadi 10 kali 10 sehingga hasilnya itu 100. Begitu juga seterusnya, kayak 2 dikali 2 berarti 4 kali 4 berarti 16. Nah, jumlah secara keseluruhannya itu 406. Nah, begitu pula dengan tabel selanjutnya, jumlah X pangkat 2 di jumlah X2 pangkat 2 itu hasilnya dari 7 dikali 7 sama dengan 49. Begitu pula seterusnya sampai menghasilkan jumlah secara keseluruhan. Kan ini ditambahkan secara keseluruhan. Yang tadi juga di tabel-tabel sebelumnya ditambah secara keseluruhan sehingga menghasilkan nilai total di bawahnya. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini merupakan rumusnya. Jumlah Y sama dengan AN tambah B1 jumlah X1 tambah B2 jumlah X2. Jumlah X1 Y sama dengan A jumlah X1 tambah B1 jumlah X pangkat 2 1 tambah B2 jumlah X1 X2 jumlah. Kemudian lanjut jumlah X2 Y sama dengan A jumlah X2 tambah B jumlah B1 jumlah X1 X2 tambah B2 jumlah X2 pangkat 2. Nah, persamaan analisisnya ini di bawahnya. Itu tadi kan kita sudah mengetahui jumlah Y-nya itu secara keseluruhan kan 170. Kemudian jumlah personnya itu kan 10. Nah, ini AN merupakan jumlah person. N-nya ini adalah person, jadi 10. Ditambah 60B1 itu yang hasilnya dari jumlah X1. Jumlah X1 yang tadi pada tabel bantu itu ada jumlah X1-nya, jadi 60 nih. Kemudian jumlah X2-nya itu 40. Nah, dimasukkan di sini. Maka jadilah persamaan 1. Kemudian jumlah yang persamaan 2 juga sama. Tinggal kita melihat rumus yang tertera di atas. Dimasukkanlah secara keseluruhan. Dan melihat rumusnya. Nah, setelah itu kita lanjut nih teman-teman. Nah, persamaan 1 dikalikan 6, persamaan 2 dikalikan 1. Jadi, persamaan 1 tadi itu, yang 10 ini, 170, itu dikalikan dengan 6, jadi 10, 20. Jadi, seluruhnya itu dikalikan dengan 6, sehingga nilai A-nya itu habis. 6. Ya, persamaan 2-nya ini dikalikan dengan 1, jadi dia nilainya tetap. Jadi 60, ini kan kita mau habiskan nilai A, jadi 60 itu kan habis. Kan tadi di sini 10A, nah dikali 10 kan 60, jadi habis. Nah, ini juga selanjutnya begitu. Yang di atas dikalikan 60 semua. Jadi hasilnya, itulah hasilnya. Jadi nilai 0A ditambah
min 46B1 tambah min 27B2. Setelah itu, masuklah sama dengan 46B1 kurang 27B2. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Persamaan 1 dikalikan 4, kemudian lanjut ke persamaan 1 dikalikan 4, persamaan 3 dikalikan 1. Persamaan 1 ini kita kalikan 4 lagi nih. Jadi yang tadi itu yang 170 dikali 4, jadi 680. Nah, yang 10 tadi dikali 4 lagi nih, jadi 40. Kemudian begitu selanjutnya. Nah, di persamaan 3 ini tidak dikalikan lagi, dia dikalikan 1, jadi dia jumlahnya tetap. Jadi, yang kita habiskan itu nilai A, jadi nilai A-nya itu sudah 0, kemudian muncullah persamaan 5. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada persamaan 4, dikalikan 27, persamaan 5 dikalikan 46. Nah, ini kan kita mau menghabiskan nilai B1, jadi kita harus mengalihkan sekian sehingga bisa sama nilainya, jadi habis 0. Jadi hasilnya 0 B1 ditambah 283 B2. Nah, kemudian B2 ini sama dengan ini. Nah, kemudian dibahagi nih, 283 dibahagi, jadi hasilnya min 0,466. Harga B2 dimasukkan ke dalam salah satu persamaan 4 atau 5. Nah, kita lihat lagi nih, ini persamaan berapa? Nah, kita lihat lagi. Ternyata dia persamaan keempat, teman-teman. Nah, persamaan 4 ini kita masukkan lagi. Jadi, 46B1 dikurang 27 itu berasal dari B2. Min 0,466 ini B2. Jadi, 102 sama dengan 46B1 tambah 2. Ini 27 tadi dikalikan dengan 0,446, hasilnya 12,582. Nah, 46B1 ini dipindahkan ke sebelah, jadi hasilnya positif. B1 terus sama dengan yang 102 tadi dipindahkan lagi ke sebelah sini, jadi hasilnya dia dijadikan positif, jadi ditambahkan sehingga menghasilkan 114,582. Nah, B1 ini sama dengan kemudian nih teman-teman, yang 114,582 ini dibagi dengan 46 sehingga menghasilkan 2,4909. Nah, harga B1, B2 dimasukkan ke dalam persamaan 1. Nah, ini kan tadi 170 sama dengan 10A, itu merupakan persamaan 1 ditambah 60, itu B1. B1 jumlahnya kita sudah ketahui tadi, yaitu 2,4909 ditambah 40 dikali 0 min 0,466. Nah, 170 ini sama dengan 10A, nilainya tetap ditambah yang tadi sudah dikalikan, maka jumlahnya 149,454 dikurang karena di sini dia min tadi, jadi dipindahkan di bawah, maka dia min juga, jadi 18,640. Kemudian 10A, yang tadi 10A itu dikasih keluar, jadi 170 dimasukkan, kemudian
karena dia positif, pindah ke sebelah jadi dia negatif. Nah, kemudian 170 dikurang 149,454 ditambah 18,64. Nah, A sama dengan 39,186 dibagi 10 karena dipindahkan lagi sehingga hasilnya 3,9186. Jadi dapat diketahui bahwa A yaitu konstanta sama dengan 3,9186. B1 atau koefisien regresi X sama dengan 2,4909. B2 dengan koefisien regresi X2 sama dengan min 0,466. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,9186 tambah 2,4909 X1 dikurang 0,466 X2. Nah, kemudian lanjut pada pengujian hipotesisnya. Nah, kita dapat melihat rumusnya, yaitu B1 dengan jumlah X1Y tambah B2 dan jumlah X2Y dibagi jumlah Y pangkat 2. Maka menghasilkan nilai, tadi kita sudah mengetahui jumlah X1-nya dikali dengan jumlah Y, yaitu 2,4909 dikali 1122 ditambah jumlah B2-nya itu 0,466 dikali jumlah X2Y, yaitu 737. Kemudian dibagi jumlah Y pangkat 2, yaitu 3162. Maka hasilnya 2794 dikali 7898 ditambah min 34342 dibagi 3162. Maka hasilnya 0,7752523008. Nah, selanjutnya kita melihat lagi nih koefisien determinasinya teman-teman, atau nilai R-nya. Nah, nilai yang tadi kita temukan di pengujian hipotesis, nilai R pangkat nilai R-nya. Kemudian kita pangkat 2-kan lagi nih di determinasi dipangkat 2-kan. Jadi mendapatkan hasil 0,60. Nah, setelah itu kita menghitung F-nya lagi. R pangkat 2 ini, R pangkat 2, N kurang K kurang 1, K 1 kurang R pangkat 2. Nah, ini R pangkat 2 kan 0,60. Kemudian jumlah E-nya tadi tuh secara keseluruhan kan ada 10 responden, maka dia masuk di sini jumlahnya 10. Kemudian dikurang 2, nah dikurang 1. Nah, jumlah K-nya yaitu 2. Kemudian kita masukkan lagi jumlah tetapnya itu 1 dikurang 0,60, yang mana jumlah K ini berasal dari jumlah X1, X2, karena ada 2. Sama dengan dari jumlahnya dijumlahkan kemudian dibagi menghasilkan 5,25. Lanjut, F tabelnya diketahui pembilang K, jumlah variabel bebasnya itu 2. Diketahui penyebut N, K1 sama dengan 10, 2, 1 sama dengan 7. F tabel sama dengan 4,74. Hipotesis,
Nah, ini tadi kan sudah. Nah, kemudian kriterianya F hitungnya 5,25, F tabelnya 4,74, H0 ditolak, HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek dahsyat. Nah, itulah cara menghitung regresi linear berganda yang dapat saya berikan. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam penjelasannya, karena saya juga masih baru-baru belajar, jadi masih banyak yang kurang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.